Indonesia sedang tidak main-main. Di saat PSSI tengah menyiapkan kejutan besar di kursi kepelatihan dengan nama John Herdman yang semakin menguat, sang kapten Jay Itzes baru saja mengguncang bursa transfer Eropa. Harganya meroket gila-gilaan hingga melampaui harga pasar satu negara tetangga. Apakah ini pertanda era baru Garuda yang akan mendominasi Asia hingga 2029? Mari kita bedah tuntas rencana besar PSSI dan rekor fantastis sang kapten yang bikin geger Asia Tenggara. Hari ini kita punya dua berita besar yang saling berkaitan tentang masa depan sepak bola kita. Pertama, kita akan bahas teka-teki pengganti Patrick Kluivert. PSSI tampaknya sedang bersiap mengumumkan nahkoda baru yang punya reputasi dunia. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ada kabar yang lebih dulu meledak dari Italia tentang nilai pasar kapten kita, Jay Itzes, yang kini setara dengan skuad elit Serie A dan membuat timnas negara tetangga terlihat kecil. Rekor gila Jay Itzes. Harga pasarnya kini melampaui satu skuad negara tetangga. Sebuah pencapaian luar biasa baru saja diukir oleh sang kapten timnas Indonesia, Jay Itzes. Nama Bang Jay kini benar-benar menjadi pembicaraan panas setelah harga pasarnya mengalami perubahan yang sangat signifikan usai tampil begitu gemilang bersama Sassuolo pada musim ini. Situs web ternama asal Jerman, Transfermarkt, dalam update terbarunya per 23 Desember 2025, secara resmi telah merilis harga pasar terbaru sejumlah pemain kelas dunia, termasuk Jay Itzes. Hasilnya luar biasa. Transfermarkt menaksir harga pasar Jay Itzes saat ini telah mencapai angka 173,82 miliar rupiah, sebuah lonjakan besar dari nilai sebelumnya. Puncak karir dan rekan duet. Tahukah kalian, angka fantastis tersebut kini resmi menjadi pencapaian tertinggi sepanjang karir profesional Jay Itzes selama ia membela 4 klub berbeda dalam perjalanannya, mulai dari FC Eindhoven, Go Ahead Eagles, Venezia, hingga pelabuhan terbarunya Sassuolo. Menariknya, kenaikan nilai pasar ini tidak hanya dirasakan oleh Jay sendirian. Rekan duet setianya di lini pertahanan, Tarik Muharemovic, juga mengalami lonjakan nilai yang saat ini menyentuh angka 243,34 miliar rupiah. Bahkan, mantan rekan setim Jay saat masih berseragam Venezia, Vali Chande, juga ikut naik daun dengan nilai pasar sebesar 52,14 miliar rupiah. Elit di Sassuolo. Di dalam internal klubnya sendiri, Jay Itzes kini bukan lagi pemain biasa. Ia berhasil memantapkan posisinya sebagai pemain termahal kelima di skuad Sassuolo. Jay hanya berada di bawah Andrea Pinamonti yang memuncaki daftar dengan nilai 15 juta euro atau sekitar 296 miliar rupiah, serta 3 pemain bintang lainnya yang memiliki harga pasar di kisaran 14 juta euro, yaitu Arman Laurinte, rekan duetnya Tarik Muharemovic, dan Ismael Kone. Perbandingan dengan skuad Malaysia. Namun, ada satu fakta yang paling mencuri perhatian dunia sepak bola Asia Tenggara. Kenaikan harga pasar Jay Itzes ini sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai pemain termahal di timnas Indonesia sekaligus di seluruh kawasan ASEAN. Mari kita bandingkan, harga pasar satu orang Jay Itzes ternyata jauh lebih mahal daripada nilai total seluruh skuad timnas Malaysia yang secara keseluruhan hanya mencapai angka 134,71 miliar rupiah. Sebagai gambaran, pemain termahal di skuad Harimau Malaya saat ini dipegang oleh Dion Kuls dengan nilai pasar hanya 13,91 miliar rupiah. Kenaikan harga pemain Garuda lainnya. Gelombang kenaikan harga ini nyatanya juga menular ke sejumlah pemain diaspora timnas Indonesia lainnya. Sebut saja Dean James yang kini bernilai 34,76 miliar rupiah. Kemudian Shane Petinama dan Justin Hubner yang keduanya kini ditaksir di angka 6,08 miliar rupiah. Namun ada satu hal yang menarik perhatian. Rizky Ridho, bek andalan kita yang merumput di kompetisi domestik Super League, juga mengalami peningkatan nilai yang cukup tinggi, naik dari semula 9,56 miliar rupiah menjadi 11,30 miliar rupiah. Era baru Garuda, teka-teki John Herdman, dan ambisi besar PSSI.
Siapa sebenarnya yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan di kursi pelatih Garuda? Spekulasi semakin memanas. PSSI saat ini tampaknya masih sangat malu-malu untuk mengakui secara terang-terangan bahwa sosok John Hurtman kini menjadi pilihan utama untuk menggantikan Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru Timnas Indonesia. Detail kontrak dan rencana besar. Di balik layar, mesin birokrasi sepak bola kita ternyata sudah bergerak cepat. PSSI dilaporkan telah mempersiapkan draft kontrak yang sangat spesifik, yakni berdurasi 2 tahun dengan opsi tambahan perpanjangan 2 tahun lagi bagi sang nahkoda Gres. Semua indikator dan sinyal kuat ini mengarah langsung kepada satu nama besar, John Hurtman. Dalam sebuah kesempatan di kanal YouTube Liputan 6, Arya memberikan bocoran kecil yang membuat publik semakin penasaran. Saya rasa dalam waktu dekat pasti disampaikan. Kalau sudah pengumuman, nanti Pak Ketua PSSI. Ujar Arya memberikan kode bahwa hari pengumuman itu sudah sangat dekat. Formula 2+2 tahun. Mungkin kalian bertanya, mengapa durasinya 2+2? Ada strategi politik dan teknis di sini. PSSI sengaja menyodorkan kontrak 2 tahun terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan periode kepengurusan PSSI saat ini yang dijadwalkan akan berakhir pada tahun 2027 mendatang. Namun, bukan berarti ini kontrak pendek tanpa visi. Klausul kontrak bagi arsitek anyar ini dapat menjadi jangka panjang tergantung pada satu pembuktian besar, yaitu pencapaian Timnas Indonesia di ajang bergengsi Piala Asia 2027 yang akan dihelat di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 6 Februari 2026 nanti. Arya menambahkan detail krusial terkait evaluasi ini. 2 tahun plus 2 tahun. Ini kan 2 tahun, kan masa jabatan kita habis 2 tahun. Piala Asia 2027 bisa jadi evaluasi. Tugas ganda dan kekuatan lokal. Menariknya, tanggung jawab pelatih baru ini tidak hanya terbatas di tim senior saja. Arya mengkonfirmasi bahwa sang nahkoda Gres juga akan mengambil alih kendali Timnas U23, posisi yang saat ini sedang kosong setelah PSSI memutuskan untuk memberhentikan Indra Syafri. Namun, ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi. Meskipun pelatih utama membawa gerbong asisten asing, PSSI mewajibkan adanya kolaborasi dengan tenaga ahli dalam negeri. Apakah duet John Hurtman dengan asisten lokal akan mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi hingga 2029? Kita tunggu saja pengumuman resminya. Kesimpulannya jelas, Indonesia sedang membangun kekuatan dari segala sisi, mulai dari kualitas pemain yang harganya kian mahal di Eropa seperti Jay Itzes, hingga persiapan kontrak jangka panjang 2+2 tahun untuk pelatih berkelas dunia seperti John Hurtman. Targetnya bukan lagi sekedar menang di tingkat regional, tapi bicara banyak di Piala Asia 2027 dan seterusnya. Tuliskan opini panas kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.